pantaskah wajahnya paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihantam pakai pedang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita telah ceritakan di dalam rangkaian peristiwa Perang Badar ini, turunnya para malaikat bergabung bersama barisan kaum muslimin, membantu sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Kita telah ceritakan hantaman beruntun yang menghantam barisan kaum musyrikin, ya, sehingga menghancurkan kekuatan mereka. Kita juga telah menceritakan kisah tentang iblis yang selama ini berada bersama barisan kaum musyrikin, memprovokasi dan meyakinkan kaum musyrikin untuk meneruskan tekadnya memerangi kaum muslimin. Iblis yang menyerupai bentuknya atau rupanya Suraqah bin Malik, ya. Kita juga telah menceritakan tentang bagaimana tragisnya terbunuhnya Abu Jahal, ya, yang berakhir hidupnya dengan kehinaan, dibunuh oleh Mu'adz dan Mu'awwidz, kemudian dihabisi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu semua telah kita ceritakan. Dan kemudian ada sebuah bab di sini dibuat oleh Syekh rahimahullah yang menceritakan tentang fenomena keimanan yang tinggi. Maksudnya adalah fenomena yang menggambarkan level keimanan yang sangat tinggi tampak dalam bentuk ketulusan dan solidaritas para kaum muslimin yang luar biasa satu sama lain, dan demi membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kebelakangkan segala hal yang sifatnya emotional bonding, ikatan-ikatan emosional dengan manusia. Mereka kebelakangkan itu semua demi membela Allah, Rasulnya dan agamanya. Banyak kasus terjadi di Perang Badar demikian, menggambarkan betapa mereka adalah orang-orang yang siap mengorbankan segala hal demi membela dan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bab ini berbicara tentang min rawa'il iman fi hadhil ma'arakah. Di antara gambaran-gambaran luar biasa keimanan dari bentuk keimanan di dalam peperangan ini. Taib, let's see, kita lihat. Laqad aslafna namudhajaini ra'i'aini min Umair ibn al-Hammam wa Auf ibn al-Harith ibn Afra wa qad tajallat fi hadhihi al-ma'arakah manazir ra'i'ah tabruzu fiha quwwat al-aqidah wa thabat al-mabda'. Kita telah menceritakan sebelumnya tentang Umair ibn Hammam dan Auf ibn al-Harith ibn Afra yang luar biasa, ya. Dan banyak juga fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang menggambarkan betapa kekuatan akidah pada para barisan kaum muslimin dan kuatnya sabatnya mabda, yakni betapa kokoh dan teguhnya mereka di atas pendirian dan keyakinan mereka. Fi hadhil ma'arakah iltaqal aba bil abna. Betapa tidak di perang ini para bapak bertemu dengan anaknya dan berperang karena akidah masing-masing. Wal ikhwah bil ikhwah, para saudara bertemu dengan saudaranya. Mereka saling memerangi, saling membunuh satu sama lain. Khalafat bainahuma al-mabadi fa fassalat bainahuma as-suyuf. Mereka terpisahkan oleh idealisme yang ada, yakni keyakinan yang ada pada mereka, sehingga akhirnya mereka mesti terpecahkan dengan pedang. Waltaqa al-makhur biqahirihi fasyakiya minhu ghaidhuhu. Sehingga seseorang mesti bertemu dengan orang yang kelak menaklukkannya di perang tersebut. Rawab Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kepada para sahabatnya. Nah, kalau kemarin kita udah ceritakan, kalau riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas demikian radhiyallahu anhu,
tentang kejadian-kejadian awal di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, termasuk masuk Badr ini termasuk hadis-hadis yang sifatnya hakikatnya Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhu enggak menyaksikan langsung karena beliau masih kecil. Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini termasuk sigar sahabat yang tidak ikut peperangan awal bersama para kaum muslimin. Rasul meninggal itu sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas bangsa 9 tahunan umurnya radhiyallahu anhu. Nah, berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan kisah ini dari sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum ajmain. Kalau sahabat langsung meriwayatkan dari Rasul dan nggak menyebut sahabat lain, ini tidak terhitung missing link, ya, tidak terhitung putusnya sanad, ya. Kalau kejadian itu terjadi di levelnya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, nah itu jadinya munqati' itu, terputus. Tapi metodologi sanad demikian, metodologi jarah ta'dil juga itu nggak berlaku di level sahabat radhiyallahu anhum karena semuanya ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dengan ijma' umat, ya. Jadi Ibnu Abbas kalaupun nggak menceritakan dari sahabat siapa dia mendengarnya, tetap diterima riwayatnya. Kalaupun kita dengan mudah mengetahui padahal Ibnu Abbas kan nggak menghadiri peristiwa tersebut, gitu. Andai saja yang bercerita seorang tabi'in, ya kan, bercerita tentang apa yang terjadi pada Nabi dan dia nggak pernah bertemu dengan Nabi, berarti dia mendengar dari sahabat dan sahabatnya dia nggak sebutin, berarti ada rantai yang putus, ada mata rantai yang putus, ada inqita'. Iya gak? Jadinya munqati' riwayat tersebut. Itu yang dibilang mursal. Ayyaqula tabi'iyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tabi'in berkata Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. Itu lemah jadinya. Jadi diantara penyakit-penyakit riwayat melemahkan. Tapi kalau terputusnya di barisan sahabat demikian radhiyallahu anhu, nggak terhitung terputus, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Nabi SAW di masa perang Badar itu, beliau SAW qala ashabi, dia berkata kepada para sahabat ya radhiyallahu anhum, inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju karhan. Sesungguhnya aku tahu ada beberapa tokoh dari golongan Bani Hashim dan selain Bani Hashim yang dimana mereka mau nggak mau terpaksa mereka ikutan keluar, yakni ikut berangkat bersama pasukan kaum musyrikin untuk berperang. Padahal nggak mau, kepaksa. Okay? La hajata lahum biqitalina. Hakikatnya mereka nggak perlu memerangi kita. Mereka nggak ada urusan sama kita. Faman laqiya ahadan min Bani Hashim fala yaqtuluh. Maka Rasul berkata, maka barang siapa yang bertemu salah seorang dari antara Bani Hashim, jangan dia membunuhnya. Yani tahan pedangmu dari orang, kalau kau tahu ini Bani Hashim, tahan pedangmu. Oke? Okay? Karena mereka pun keluarnya kepaksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiya Abul Bakhtari ibn Hisham fala yaqtuluh. Dan barang siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari ibn Hisham, jangan juga dia membunuh itu. Abul Bakhtari ibn Hisham ini di antara orang-orang yang masih punya consciousness, punya kesadaran, punya reason, punya akal sehat. Yang pada saat itu menggerakkan manusia untuk naqdus sahifah. Ingat? Yang sahifah perjanjian itu yang ditempel di Ka'bah untuk memboikot dan mengembargo Rasulullah bersama para pengikutnya. Itu kan dirobek, apa maksudnya? Yang menggerakkan massa, membawakan ide untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah diantaranya Abul Bakhtari. Nggak pernah usil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah menyakitinya, ya. Sehingga Rasul pun berpesan bahkan, masya Allah, man laqiya Abul Bakhtari, barang siapa di antara kalian yang ketemu sama Abul Bakhtari ibnu Hisham, fala yaqtuluh, jangan dia membunuhnya. Wa man laqiya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, fala yaqtuluh. Dan barang siapa yang bertemu dengan Abbas ibnu Abdul Muttalib, Abbas adik dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kakak dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah mana yang lebih tua. Berarti amiknya Rasul, pamannya Rasul. Barang siapa di antara kalian bertemu dia, jangan kamu membunuhnya. Oke? Okay? Fa innahu innama ukhrija mustakrahan. Sesungguhnya mereka nih keluar ikut perang nih kepaksa mereka nih. Tuh Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Rasul tahu? Yani dari
kondisi yang ada yang mereka fahami, yang Rasul fahami dari korinah-korinah yang ada yang Rasul fahami dari tokoh-tokoh tersebut dan bisa jadi juga dari wahyu. Ya. Faqala Abu Hudzaifah ibnu Utbah, pada saat itu ada seseorang yang bernama Abu Hudzaifah ibnu Utbah radhiyallahu anhu. Ya, lagi semangat perang, lagi bersemangat perang, ke bawah emosi. Muslim radhiyallahu anhu, sahabat. Dia berkata, "Anaqtul aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa 'ashiratana wa natruk al-Abbas. Wallah la laqitu la ulhimanna aw la uljimanna bis-sayf." Apakah kita, kata Abu Hudzaifah ibnu Utbah ini, apakah kita membunuh ayah-ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga-keluarga kerabat kita, sementara Abbas kemudian kita diemin? Gitu, ngomong begitu dia. Demi Allah, kalau aku bertemu dengan Abbas, gua sabet pakai pedang. Kata dia gitu lah. Uljimanna bisayf. Oke? Kata Abu Hudzaifah. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maqalatuhu. Ucapannya Abu Hudzaifah ini radhiyallahu anhu sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang laporin, "Ya Rasulullah, masa itu Abu Hudzaifah?" Gitu, sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, ayudrab wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf." Pantaskah wajahnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dihantam pakai pedang? Gitu maksudnya itu. Kata Rasul kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini ada berarti Rasul kesinggung tuh dengan perkataan itu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Umar lah kan mainannya leher apa-apa. Dikadek beheungna ku aing ya Rasulullah. Langsung begitu aja dia menawarkan diri. Oke? Ya Rasulullah, da'ni fali adrib unuqah bisayf tuh kan. Langsung begitu deh, bisa ketebak Umar tuh radhiyallahu anhu. Iya enggak? Demi Allah dia ini munafik. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Laqad nafaq, wallah laqad nafaq. Kenapa demikian? Awas. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam khat ahmar. Red line, enggak boleh diseberangin udah. La yuqalu lahu la. Enggak boleh dikatakan kepada Rasul, ogah, enggak mau. Enggak boleh, enggak boleh. Batasan itu loh, itu antara batasan antara iman dan kufur. Paham? Karena bantahan dan pengingkaran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bantahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serem gak? Rasul bilang jangan kalian bunuh ini. Dia bilang apa? Keluarga-keluarga kita, orang-orang Mekah kita bunuh, terus Bani Hashim terus kita diemin. Abbas ibn Abdul Muttalib begitu. Ngerti gak? Itu kasus yang fatal. Itu kasus yang fatal dari seorang muslim. Bahkan dari seorang sahabat radhiyallahu anhu. Seorang seperti Umar yang Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ajrallahu al-haqqa ala lisani. Allah ngalirkan yang hak melalui lisan wa qalbi dan hatinya Umar radhiyallahu. Sampai langsung menghukum dia ini munafik ya Rasulullah, gua hantam lehernya, langsung begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu. Tapi Rasul enggak, jangan. Iya kan? Karena pengingkaran itu termasuk su'ul adab, keburukan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diancamnya kasus demikian nih, terancamnya dengan sebesar-besarnya ancaman kepada separah-parahnya kasus. Apa? Separah-parahnya kasus dan seserem-seremnya ancaman terjadi pada kasus apa? Tabaan syirik dong. Iya gak? Nih, Anda kasih analogi, Anda kasih perbandingan supaya bisa bayangin wajibnya jaga adab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus paling parah apa? Syirik yang Allah segan ngampunin kalau orang mati di atas itu. Iya kan? Iya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalik liman yasha. Dosa lain enggak minta ampun bisa jadi Allah ampunin. Saking tumpah-tumpahnya rahmat Allah. Enggak minta ampun nih bisa jadi Allah ampunin.
Saking tumpahnya rahmat Allah. Tapi syirik nggak ada cerita. Mesti ada tobat. Nggak ada tobat, nggak diampunin. Abadi di neraka. Ya? Itu dosanya syirik. Dan seremnya syirik ini, bikin angus amal soleh yang telah kita lakukan. Tuh, serem nggak? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatan amaluk wa la takunan. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu pun telah diwahyukan demikian, sama, nilai yang sama, bahwa apabila kalian melakukan kesyirikan sekali aja kau berlaku syirik gitu, maka hancur semua amal soleh yang kau lakukan. No. Jadi poin-poin yang ente kumpulin dari sholat ente, puasa ente dari awal balik itu, pahala yang ente angus dengan sekali kesyirikan yang terjadi. Ma'adallah. Oke? Serem gak tuh ancaman? Merugi gak orang yang kesyirikan? Iya gak? Tahukah kita bahwa ancaman itu diancamkan kepada kasus lain, tapi dengan ancaman yang sama? Hancurnya amalan. Yaitu kasus apa? Kasus su'ul adab. Buruk adab kepada Rasul Sallallahu, membantah perintahnya, demikian termasuk. Kok bisa begitu? Iya, Allah sendiri yang bilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u suwatakum fawqa sautin wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian kepada Nabi. Jangan kalian berbicara kepadanya lantang sebagaimana kalian berbicara satu sama lain. Bisa jadi cuman karena itu runtuh semua amalan kalian tuh. Antah bata a'malukum, no, angus semua amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tak menyadarinya. Ya, serem nggak? Iya nggak? Ancaman yang sama yang diancamkan kepada dosa yaitu apa? Kepada dosa kasus yang sifatnya su'ul adab, kurang ajar sama Rasulullah. Itu cuma ngangkat suara di depan Rasul, diancamnya begitu. Kebayang nggak sekarang disuruh Rasul begini kita bilang apa? Enggak. Wallah, kebayang nggak? Tuh, fatalnya kasus itu. Anda udah bisa cukup menggambarkan itu gak? Itu ayat turun gara-gara Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Rasul Abu Bakar sama Umar dua best umat ini padahal kan. Rasul bilang aku mau ngirim pasukan ke sono. Kata ente siapa? Kata ente orang yang pantas memimpin pasukan. Abu Bakar bilang si fulan ya Rasulullah. Umar bilang si Alan ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar sama Umar debat depan Rasul. Innaka ma arata illa khilaf ya Umar. Ente ini mau yang beda aja mana ya Umar. Umar bilang kagak, siapa bilang depan Rasul. Turun tuh ayat. Allah. Serem gak? Ibnu Abbas bilang radhiyallahu anhu, kadal khayrani ayyahlaka. Hampir dua orang best of this ummah cilaka. Cuman gara-gara kasus kenceng ngomong di depan Rasul. Umar kapoknya radhiyallahu anhu. Abis kasus itu kalau ngomong sama Rasul pelan, sampai Rasul kalau Umar ngomong, hah, begitu dulu. Trauma. Mereka menjadi sebab turunnya ayat yang sifatnya wa'id, ancaman. Padahal mereka dua orang best of ummah. Iya kan? Sekarang kebayang gak kasus ya? Dibilang Rasul bilang jangan bunuh pamanku Abbas. Ini bilang, kita ngebunuh saudara kita terus paman Rasul kita gak bunuh. Gua hantam kalau ketemu. Wah Allah, fatal gak tuh? Kebayang gak fatalnya di kasus yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dapat ya? Tapi itu Rasul sebagai Nabi loh, sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada Rasul sebagai orang tua yang membimbing, ada Rasul sebagai suami. Nggak pakai kaidah itu, nggak pakai jadi. Paham nggak? Rasul sebagai Nabi perintahnya, bukan Rasul sebagai suami beda lagi. Rasul sebagai orang tua yang membimbing beda lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kan asuhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas cerita, Rasul ini suka suruh aku pergi ke sana ini tuh. Cuman Anas ini bandel kan. Anas pergi ke sana beli ini. Kultu, aku pun berkata, la wallah, enggak wallah. Tapi bocah dengan psikologi bocah yang kalau disuruh nurut, eksistensinya kurang, dia mesti memberikan perlawanan. Ngerti gak? Apa dihukumi kepada Anas si kecil ini
Jadi kufur karena mengingkari Rasul. Kata dia, kultulah wallah. Aku bilang nggak mau wallah. Begitu. Walakin fi nafsi ana dzahid. Tapi dalam hatiku iya aku juga akan pergi ke sana sih. Gitu. Pas OTW lagi mau disuruh Rasul lagi pergi. Dia bilang raaitu ghilman yal'abun. Aku melihat anak-anak pada main. Akhirnya aku main lupa dengan yang disuruh Rasul. Rasul pas ngelihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diambil ini. Anas, udah kau lakukan. Oh iya Rasul. Apa Anas kena hukum kufur tadi? Atau istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lagi disidang sama Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus di antara kasus-kasus ifk, haditsatul ifk. Akhirnya didatangkanlah orang ketiga untuk menghakimi di antara kedua. Ya udah gimana? Gitu. Didatangkanlah ayahnya ya, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa duluan yang mau ngomong nih? Gitu, dihakimi oleh Abu Bakar. Lihat Rasul dihakimi oleh seorang di antara umatnya karena mertua. Posisinya sekarang sebagai suami, bukan lagi. Nah, paham nggak? Oke? Siapa yang mau ngomong duluan? Rasul duluan apa Aisyah? Ayo. Aisyah bilang radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu, engkau duluan, wala taqulu illa haqqan, dan janganlah kau berkata kecuali yang hak. Amar Rasul. Allah bilang subhanahu wa ta'ala, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Kau bisa bilang sama Rasul, jangan kau katakan ya kecuali yang hak, yani jangan bohong ya, mesti benar begitu. Abu Bakar ngedengar putrinya ngomong begitu, melayang, ketepok begitu, kena kan? Rasul justru ya jangan, bukan ini yang aku mau. Ya sudah, bawa pulang dulu, bawa pulang. Akhirnya pulanglah dulu dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu. Kufur nggak Ummul Mukminin Aisyah? Gimana Khawarij yang nuduh Rasul, awas ya, jangan zalim, harus adil pembagian. Kufur gak? Kufur. Tapi Ummul Mukminin Aisyah, awas ya, jangan bohong. Kufur gak? Awas, Rasul as a prophet, sebagai seorang nabi lagi ngadepin umat, sama Rasul sebagai seorang suami lagi ngadepin bini. Rasul sebagai orang tua, pengasuh menghadapi bocah. Beda ya? Zen? Dapat gak tuh? Dapat gak tuh? Itu jangan pulang ke rumah jadi beraga. Jadi bossing around. Everywhere, anytime. Anywhere, anytime. Jangan jadi ngebuat. Jangan. Kapan nanti jadi sebagai sahib? Sahib majelis. Kapan nanti lagi sebagai seseorang yang punya posisi di kantor? Kapan nanti lagi sebagai penuntut ilmu? Kapan nanti lagi sebagai ayah dari seorang anak yang harus kau berikan sampel? Suami dari seorang istri yang harus kau arahkan. Tuh. Tempatkan dirimu pada tempatnya. Dapat ya? Nah ini Rasul bilang, sallallahu alaihi wasallam, kembali ke perang Badar. Ini pesan di antara pesan-pesan perang. Minimal pesan dari penguasa yang ada deh. Taati. Kalaupun gak sesuai dengan seleramu. Ini penguasa bilang, kalau ketemu Bani Hashim jangan bunuh. Tuh. Harusnya sambil penguasa. Apalagi ini penguasanya juga kebetulan di waktu yang sama adalah seorang dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Berarti double gak mesti taatnya? Iya gak? Ini emosi apa? Keluarga kita bunuh. Terus Abbas kita diemin. Enggak. Ketemu gua sikat Abbas. Begitu. Akhirnya Umar udah greget. Tapi nyesalnya radhiyallahu anhu Abu Hudzaifah dengan keceplosannya itu, nyesalnya. Oke? Diceritakan di sini. Fakana Abu Hudzaifah yaqul. Abu Hudzaifah biasa berkata, "Ma ana bi'amin min tilkal kalimah allati qultu yawma idzin." Sungguh aku enggak pernah merasa aman dari ucapan yang aku ucapkan pada waktu itu. Selalu dia was-was dari situ. Ngerasa dosa luar biasa. Oke? Wala azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anni asy-syahadah. Aku senantiasa takut dari dosa itu tuh. Ngebantah Rasul di pada saat itu sallallahu alaihi wasallam, illa an tukaffiraha anni asy-syahadah, kecuali bisa ku tebus kesalahan itu dengan apa? Dengan kasus mati syahid di jalan Allah. Itu ketebus insyaallah. Kata Abu Hudzaifah senantiasa dia berkata demikian. Kutila yaumal Yamamah syahidan. Beneran. Dia terbunuh beliau radhiyallahu anhu di perang Yamamah. Beliau mati syahid di perang Yamamah radhiyallahu anhu. Ya.
Wa kana nahyu an qatli Abil Bakhtari li'annahu kan akaffal qaum ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada cerita yang tadi kita sampaikan sih udah. Larangan Rasul dari membunuh Abul Bakhtari itu dikarenakan dia adalah di antara kaum, yakni di antara kaum musyrikin, di antara kaum Quraisy yang paling menahan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marra bi Makkah wa la yu'dhi wa huwa bi Makkah wa kan la yu'dhi. Ketika zaman Rasul masih di Mekah pun Abul Bakhtari paling nggak mau menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yablugh anhu syai'un yakrahu. Nggak pernah Rasul mendengar kabar yang nggak enak gitu dari Abul Bakhtari, dari sikap Abul Bakhtari kepada Rasul atau kepada para pengikutnya. Wa kan mimman qam fi naqdi sahifat muqata'ah Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Dan dia adalah di antara orang yang menggerakkan untuk menjatuhkan kesepakatan zalim itu tentang sahifah itu yang ditempel di tembok Ka'bah untuk mengembargo kaum Rasulullah bersama kaum muslimin yang pada saat itu di Syi'ab Bani Hashim, yang mereka kelaparan, kehausan di sono. Dia yang diantara orang yang menggerakkan masyarakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Ya, berarti banyak. Hakikatnya orangnya, akal sehatnya jalan nggak? Hakikatnya jalan, dan dia orang baik gitu. Makanya Rasul SAW berharap baik padanya. Walakin tapi nih lihat, tapinya di sini takdir Allah berkata lain. Oke? Okay? Abul Bakhtari kutila ala ragmi hadza kulli. Gimanapun Abul Bakhtari tetap mati terbunuh. Kalaupun dengan semua kebaikan yang ada padanya tersebut. Ya. Wa dzalika anna al-Mujadzar ibn Ziyad al-Balawi laqiyahu fil ma'rakah wa ma'ahu zamilun lahu yuqatilan sawiyan. Ceritanya adalah Mujadzar bin Ziyad al-Balawi radhiyallahu anhu ketemu dengan Abul Bakhtari di perang tersebut, di perang Badar. Abul Bakhtari sedang bersama salah seorang dari sahabatnya. Oke? Okay? Mereka saling melindungi satu sama lain, gitu. Mereka berperang bareng. Faqala al-Mujadzar, Mujadzar pun radhiyallahu anhu berkata, "Ya Abul Bakhtari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlik." Wahai Abul Bakhtari, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk membunuhmu. Faqal, Abul Bakhtari pun berkata, "Wa zamili, bagaimana dengan temanku ini?" Gitu ya, ini yang lagi berperang bersama ya ini they got each other's back nih, lagi saling menjaga satu sama punggung satu sama lain. Temanku gimana? Gitu kata Abul Bakhtari. Faqala al-Mujadzar, Mujadzar radhiyallahu anhu berkata, "La wallah, ma nahnu bitariki zamilat." Oh enggak, kita enggak akan ngelepasin sahib lu yang itu. Lu doang nih, begitu. Hanya engkau saja nih yang diamanahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Abul Bakhtari dia lebih menjaga pride-nya. Dia berkata, "Wallahi idzan la amutanna ana wa huwa jami'an." Kalau gitu demi Allah, aku dan dia bakalan mati bareng. Begitu Abul Bakhtari ngomongnya. Ya. Tsumma qtatala faturra al-Mujadzar ila qatli. Akhirnya mereka berperang, berselisihan pedang. Akhirnya mau nggak mau Mujadzar kepepet, mau nggak mau harus membunuh Abul Bakhtari pada saat itu. Ya. Kemudian kisah lain. Karena Abdurrahman ibn Auf wa Umayyah ibn Khalaf sadiqaini fil jahiliyah di Makkah. Abdurrahman bin Auf nih punya sahib dekat. Sahib bisnis, sahib majelis, saling mengamanahi satu sama lain. Namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf di antara tokoh-tokoh Quraisy. Abdurrahman bin Auf di antara bisnismen besar Quraisy. Jelas, Abdurrahman bin Auf siapa yang nggak tahu, Jam? Lau tajar biturab la rabih. Andai saja dia trading debu, dapat faedah, dapat untung tetap. Saking jago ya dagang. Radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf nih bahkan saling menjaga sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya pulang ke Madinah, dia pesan sama Umayyah bin Khalaf, tolong jagain ya hartaku dan ya nih kerabatku yang masih ada di Mekah, asetku yang ada di Mekah. Nah, Umayyah bin Khalaf bilang, ya udah kalau gitu ente jagain juga ya aset ana yang ada di Madinah. Mereka saling menjaga satu sama lain. Persahabatan yang hangat. Cuman yang satu muslim, yang satu musyrik. Tapi saling memenuhi amanah masing. Tapi Umayyah bin Khalaf nih, by the way, awas. Di antara yang rajin nyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Waktu Bilal disiksa terus bilang ahad, emang siapa yang nyiksa? Umayyah itu.
Dia lagi nyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Nah, ada kisah tentang Abdurrahman bin Auf sama Umayyah bin Khalaf ini. Ya, nah. Abdurrahman bin Auf wa Umayyah bin Khalaf sadiqain fil jahiliyah di Makkah. Mereka ini sahabat dekat di masa jahiliyah di Mekah. Tuh pantas dia ngomong masa bersahib dari sebelum Islam. Bersahib dari sebelum diutusnya Rasul. Nah, dia pantas bilang di zaman jahiliyah bersatu. Karena masa jahiliyah adalah masa terputusnya masa sepeninggal Isa alaihi salam sampai diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul, sekitar 620-an tahun. Tuh. Fatrah allati khalatil ardu minar rusul wa minal anbiya qarabat sittah qurun. Nah, ini bilang, ini mereka sadiqain, mereka bersahabat fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Masuk gak? Alay sekarang bilang, dulu Ustadz ana zaman jahiliyah. Nanti mah jelas sama Abu Lahab. Nggak boleh. Serusak-rusaknya kita udah hidup di masa risalah Rasul. Nggak boleh menisbahkan masa kepada jahiliyah. Sepeninggal Rasul SAW. Itu kufur. Kufur nikmat itu. Tertutup masa jahiliyah dengan diutusnya Rasul. Mau menisbahkan jahiliyah kepada amalan jahiliyah, akidah jahiliyah, oke, masuk. Tapi kepada masa nggak boleh. Di ente masih ada akidah jahiliyah, wahai Abu Dzar. Gitu. Iya kan? Rasul berkata. Atau ini masih melakukan kaum muslimin amalan-amalan jahiliyah. Masuk. Kepada amalan, kepada keyakinan, masuk. Tapi kepada masa nggak boleh. Dapat ya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sama Umayyah ini, dia dua sahabat dekat di jahiliyah di Makkah. Falamma kan yaum Badar marra bihi Abdurrahman wa huwa waqif ma'a ibnihi ala Ali bin Umayyah. Pas di perang Badar, akhirnya Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah pada saat itu dengan anaknya Ali namanya. Ali bin Umayyah bin Khalaf, gitu. Akhidan biyadi. Umayyah terus menjaga putranya tersebut, menarik tangan menjaga putranya tersebut. Wa ma Abdurrahman adra kad istalabaha. Pada saat itu Abdurrahman udah bawa adra, yakni perisai untuk melindunginya. Yang perisai ini dia ambil dari rampasan orang yang udah jatuh, diambil gitu. Wa huwa yahmiluha. Falamma ra'ah qala hal laka fi fa ana khairun min hadhihi al-adra' allati ma'ak. Umayyah bin Khalaf ketika ngelihat Abdurrahman, wah, pakai perisai dia, begitu kan? Katanya, ente masih curiga sama ana? Kata Umayyah bin Khalaf, sesungguhnya aku lebih baik daripada perisai yang ada padamu. Yani aku lebih efektif untuk melindungimu daripada perisaimu yang ada padamu itu. Kata Umayyah bin Khalaf, menegaskan bahwasanya engkau aman dariku, aku tak akan menyakitimu. Maksudnya begitu. Paham nggak? Luar biasa nggak nih solidaritasnya? Tapi dia musyrik. Ma ra'aitu kal yaumi qat amalakum haja fil laban. Umayyah bin Khalaf berkata, sungguh gak pernah ada hari seperti hari ini. Gitu. Ya kan? Aku gak pernah melihat hari sesuai hari ini, sesial hari ini. Begitu kata Umayyah bin. Tidakkah kalian butuh susu? Begitu kata Umayyah bin Khalaf. Dia mau mencoba menebus dirinya dengan onta-onta yang subur banyak mengeluarkan susu. Untuk menebus keselamatan diri dan putranya ini. Maksudnya begitu. Amalakum haja bilang, enggaklah kalian butuh susu? Begitu. Paham ya? Yurid anna man asarani iftadaitu minhu bi ibil katsiratil laban. Tuh, maksudnya adalah kalau orang yang dapat menangkapku dan menyanderaku, aku akan menebus kebebasan diriku dengan ibil, oke? Yang banyak susunya, ya. Fataraha Abdurrahman al-adra. Akhirnya Abdurrahman melihat itu, dia lempar perisainya udah. Oh, aman udah nih, ya kan? Wa akhadahuma yamshi bihima. Akhirnya udah nanti dibawalah oleh Abdurrahman bin Auf, Umayyah dan anaknya ini Ali. Oke? Dibawa, ya berarti dibawa perlindungan Abdurrahman bin Auf. Udah kalau dibawa sama seorang muslim, udah ini dia, aku yang menangkapnya, berarti dia sanderaku. Maksudnya begitu. Abdurrahman bin Auf berarti nanti kalau dia mau menebus kebebasan dirinya, nebus. Zen.
Qala Abdurrahman, qala li Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf meneruskan ceritanya. Umayyah bin Khalaf waktu itu bilang, wa ana bainahu wa baina ibni. Pada saat itu aku berada antara dia dengan anaknya. Jadi aku di tengah, memegang Ali dan Umayyah. Abdurrahman berkata kepada, siapa? Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku, manir rajul minkum al-mu'allam bi risyahan na'amah fi sadri. Siapa di antara kalian itu yang pakai bulu, yakni bulu hewan di dadanya? Yani siapa di antara kalian, salah seorang pasukan di antara kaum muslimin yang menandai dirinya dengan bulu hewan yang ada pada dadanya, gitu. Kata Abdurrahman bin Auf, oh itu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kata Umayyah, dzaka alladzi fa'ala bina la fa'il. Emang dia yang hancurin kita itu benar. Yani begitu dahsyatnya Hamzah bertarung, sampai langsung kaum musyrik kita, oh dia yang hancurin kita. Begitu, gitu. Zin. Abdurrahman kemudian bercerita, wallahi inni la aquduhuma idh ra'ahu Bilal bain. Pas aku lagi membawa mereka, yakni mau menghampiri kepada Rasul dan kemudian menempatkan mereka di antara para sandera begitu, pas lagi aku bawa mereka, tahu-tahu Bilal melihatku bersama Umayyah bin Khalaf. Ingat gak Bilal diapain? Nggak usah kita mundur lagi kan? Bilal diapain aja, ingat gak? Hah? Sama Umayyah bin Khalaf gara-gara Islamnya. Ya gak? Ibnu Mas'ud itu bilang radhiyallahu anhu, aku melihat Bilal disiksa di pasir Mekah tengah hari. Oke, dipajang di pasir Mekah tengah hari, dan kemudian ditimpa dia dengan batu-batu, yang akhirnya batu ini efektif menyerap panas dan akhirnya membawa panas. Tuh lihat, lawudi'at laham, andai saja ada daging ditaruh di atas badannya Bilal, lanadij, matang tuh daging. Tuh lihat, saking kepanasannya Bilal. Wa huwa yaqul ahadun ahad, dan dia terus bertahan dan berkata ahad, ahad. Ya, ingat gak Bilal? Bilal ngelihat, ternyata Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman bin Auf. Langsung Bilal bercerita, berkata Rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Oh, ini pentolan kaum kafir nih, si Umayyah bin Khalaf. Begitu. La najautu in naja. Aku gak mau selamat kalau dia masih selamat. Begitu. Udah punya tekad nih Bilal mau sikat dia, paham gak? Hah? Fakultu ay Bilal, aku pun, yani Abdurrahman berkata, Bilal, asiri, awas, ini sanderaku, begitu. Qal la najautu in naja, enggak, pokoknya enggak selamat gua kalau dia masih selamat. Begitu kata Bilal, udah ngotot nih mau sikat dia. Qultu atasma yabna Sauda, dengerin ana, yabna Sauda, bocah hitam, begitu. Ya, karena Bilal kan hitam. Ibn Sauda bocah hitam, begitu. Dengerin gue nih, dengerin aneh. Ini sanderaku ya nih, aku yang berhak di bawah penjagaanku. Kalau ana jauhin aja, tapi tetap Bilal berkeras, enggak selamat gue kalau dia masih selamat. Begitu. Summa sarah bi'ala sauti, taunya Bilal memprovokasi orang, dia teriak sekencang-kencang. Ya, sehingga para kaum muslimin mendengar. Ya Ansar Allah, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Wahai para pembela Allah, nih pentolan orang-orang kafir, si Umayyah bin Khalaf nih, begitu. La najautuin naja, sungguh gak bakal selamat aku kalau dia masih selamat. Qal fa'ahatu bina hatta ja'aluna fi mithlil masyaka. Akhirnya kaum muslimin semua mengepung kita. Pada mau nojos Umayyah bin Khalaf, dan aku terus melindungi Umayyah bin Khalaf. Wa ana adzubbu anhu, aku terus melindungi Umayyah bin, karena aku janji aku akan menjaganya. Qal fa akhlafa rajulun as-sayf fa daraba rajulun ibnahu fa waqa. Salah seorang mulai ngehantemin pedang. Kena anaknya jatuh langsung. Ya ini Ali bin Umayyah bin Khalaf. Wasaha Umayyah sayhatan masabiyatu mithlaha qad. Ketika anaknya terbunuh jatuh, berteriaklah Umayyah, terluka anaknya, berteriaklah Umayyah dengan sekeras-kerasnya suara yang pernah aku dengar. Melihat anak yang disayanginya dan dijaganya akhirnya terluka. Fakultu unju binafsik. Aku pun berkata langsung kepada Umayyah bin Khalaf, segera lari, selamatkan dirimu. Wala najabik, fa wallah ma ugni anka syai'an.
Aku sungguh gak bisa melindungimu lagi. Segera selamatkan dirimu. Ya ini lari deh, cepetan deh lari. Udah. Abdurrahman bin Auf gak bisa menahan para kaum muslimin. Qal fahabaruhuma bi asyafihim hatta farihu minhuma. Tuh, akhirnya mereka semua menghujani Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali. Mereka nih kaum muslimin menghujani mereka dengan pedang-pedangnya sampai kelar. Ya? Fakana Abdurrahman bin Auf yaqul yarhamallahu Bilal. Akhirnya setelah masa-masa setelahnya nih, Abdurrahman bin Auf suka berkata, semoga Allah merahmati si Bilal dong. Gitu. Semoga Allah merahmati si Bilal dong. Zahabat adra'i wa faja'ani bi asiri. Tuh. Ya kan? Yani susu-susuanku, yani tebusanku hilang, dia menyerangku pada sanderaku. Pikiran Abdurrahman bin Auf ini jadi keuntungan nih, jadi maslahat kalau ditebus sama Umayyah bin Khalaf. Berarti kaum muslimin punya banyak hewan-hewan yang dapat menghadirkan susu. Pikirannya bisnis nih, menguntungkan maslahat bagi kaum muslimin, makanya dibawa. Tapi disikat juga sama Bilal. Yarhamullahu Bilal. Gitu. Paham gak maksudnya? Abdurrahman bin Auf. Ya? Bahkan di riwayat lain diceritakan Abdurrahman bin Auf terus membawa lari Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali, terus membawa lari dan mundur. Okay, dan melindungi mereka menutup dengan badannya. Tapi takhallalu bisuyuf, mereka tojos-tojos. Para kaum muslimin tojos-tojos Umayyah bin Khalaf dan Ali melalui bawah kakiku. Ditojosin. Bahkan mengenai kakiku. Ya ini kakiku pun terluka dari pedang kaum muslimin yang greget pengen bunuh Umayyah. Begitu. Ingat. Wa qatala Umar bin Al-Khattab yauma idzin khalahu Al-As bin Hashim. Umar bin Al-Khattab sendiri di hari itu dia membunuh encingnya sendiri, As bin Hashim. Khal paman dari ibu. Ibnu al-Mughir. Walam yaltafit ila qarabatihi minhu. Dia enggak peduli dengan hubungan kekerabatannya dengan pamannya tersebut. Walakin hina raja ilal Madinah, tapi lihat Umar ketika pulang ke Madinah, dia berkata kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini kan udah ketangkep sama pasukan kaum muslimin dan jadi sandera. Padahal yang nangkep malaikat. Gitu, dibawa sama salah seorang kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asartu Abbas, ya Rasulullah, ini aneh tangkap Abbas, katanya. Abbas bilang, enggak ya Rasulullah. Bukan dia yang tangkap Anda, dan orang kayak gini gak pantas tangkap Anda. Gitu kata dia. Siapa yang menangkapmu? Ada seseorang berbaju putih, begitu tampan luar biasa, naik kuda. Tapi Anda gak lihat sekarang di pasukan mana itu orang. Kata Rasul, itu malaikat. Kan jadi ketangkap, jadi sandera ya. Okay? Umar bisik-bisik ke Abbas ibn Abdul Muttalib, lagi OTW dari Badr, pulang mau ke Madinah. Dia bisik-bisik ke Abbas ibn Abdul Muttalib ini. Huwa fil asal, ya Abbas aslim. Wahai Abbas, masuk Islam deh. Wallah an tuslim ahab ilayya min an yuslim al-Khattab. Demi Allah, aku lebih pilih, lebih cinta agar kau masuk Islam daripada ayahku sendiri yang masuk Islam. Tuh. Apa yang berkata demikian? Wa madzak illa lima ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu Islamu. Itu bukan lain, karena aku tahu sendiri Rasul pasti akan sangat berbahagia dengan keislamanmu. Tuh lihat, Umar mengedepankan kecintaan apa yang dicintai Rasul daripada apa yang dicintai dirinya sendiri. Kalau disuruh pilih, mana Hamzah pamannya Rasul masuk Islam atau bapakku yang masuk Islam? Dia nggak ngelihat mana yang lebih membahagiakan. Dia lihat mana yang lebih membahagiakan Rasul. Rasul akan lebih berbahagia kalau betul ya. Kalau gitu aku kalahkan kebahagiaanku dan aku kedepankan kebahagiaan Rasulullah sallallahu. Itu iman udah, itu iman. Paham nggak? Padahal pamannya sendiri dia bunuh. Tapi pamannya Rasul dia bujuk-bujuk supaya masuk Islam. Iya. Abdullah ibn Umar ini, Umar ibn Khattab ini pernah Amirul Mukminin lagi bagi pembagian. Dibagilah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu
Usama bin Zaid bin Harithah, gede. Abdullah bin Umar anaknya dikasih kecil. Anaknya sendiri, anak presiden nih. Dibagi kecil. Tapi Usama bin Zaid bin Harithah dibagi gedean. Kata Abdullah bin Umar, kenapa kau beri? Dia lebih besar daripadaku. Wa ana aqdam minhu islaman wa hijratan. Padahal aku lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu juga hijrah daripada dia maksudnya. Karena pertimbangan biasanya berbagi nih. Muhajirin mana. Gitu kan. Umar radhiyallahu anhu, ente lihat, bayangin cintanya Umar, bayangin. Dia berkata kepada anaknya sendiri, amma Islamu, ente Islam gara-gara aneh udah Islam duluan. Islam bocah, lahir udah atau dibawa bapaknya masuk Islammu, Islamku, hijrahmu aku yang bawa. Kok bisa lu banggain gituan sama gue lu? Begitu. Aku memberinya lebih, karena apa? Karena bagaimanapun aku tahu Rasul jauh lebih mencintainya, mencintai ayahnya daripada mencintaiku. Maka pasti anaknya lebih dicintai Rasul daripada anakku sendiri. Ya, dan dia presiden. Paham gak? Zaid bin Harithah ini kan anak kesayangan Rasul. Zaid punya anak namanya Usah. Jadi anak kesayangan Rasul banget, sallallahu alaihi wasallam. Asuhan yang sangat disayangi Rasul. Lihat Umar berkata, aku tahu Rasul lebih menyayangi Zaid daripada menyayangiku. Maka pasti Rasul lebih menyayangi anaknya Zaid daripada anaknya Umar. Wah, lu lihat, dikedepankan yang dicintai Rasul daripada yang dicintai dirinya as a father, sebagai seorang itu iman. La yu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidi wan nasi ajmain. Itu iman. Belum beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.